Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Istiqomah, NPM 1817051004 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan jawaban terkait UTS Desain dan Analisis Algoritma. Jadi pada UTS kali ini saya mendapatkan kode soal B. Langsung saja dari yang pertama. Jadi nomor 1, urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar. Di sini yang harus diurutkan tuh dari log n, 2 pangkat n, 2n, dan n pangkat 2. Jadi setelah diurutkan adalah log n itu lebih kecil daripada 2n, dan 2n lebih kecil daripada n pangkat 2, dan n pangkat 2 lebih kecil daripada 2 pangkat n. Bisa dilihat di sini grafiknya. Ini urutan dari yang paling kompleksitasnya yang paling kecil sampai dengan yang kompleksitasnya terbesar. Jadi di sini 2n ini sama aja kayak n, karena kan kalau di time complexity itu untuk konstanta itu tidak, untuk koefisien itu tidak begitu berpengaruh. Terus lanjut di nomor 2, berapa kompleksitas dari integer i sama dengan n, b sama dengan 0, lalu while i lebih besar daripada 0, b plus sama dengan i bagi sama dengan 2. Di sini untuk integer i sama dengan n itu kita jabarkan sebagai 2 kali big O1. Kenapa begitu? Dia kan di dalam integer i sama dengan n ini dia menjalankan dua proses gitu loh. Dua proses, yaitu menginisialisasi b sama dengan 0 lalu menjalankan looping di sini, dan dia berjalan secara konstan gitu. Makanya kita taruh di sini big O1. Lalu di dalam looping while-nya ini kita menjalankan b plus sama dengan 1 yang kita gambarkan sebagai big O1 untuk prosesnya. Lalu untuk i bagi sama dengan 2 ini kita jalankan log n dikali dengan big O1. Nah, big O1 di sini itu adalah menunjukkan bahwa prosesnya ini berjalan secara konstan, tapi dipengaruhi oleh operasi dari i bagi sama dengan 2 ini, sehingga kita taruh log n di sini. Sehingga setelah kita hitung, hasilnya adalah hasil dari kompleksitas algoritma tersebut adalah big O log n. Lalu nomor 3, diketahui log 3 sama dengan A, log 2 sama dengan B, maka berapakah log 18? Di sini kita jabarkan log 18 itu sama dengan log 9 kali 2. Lalu 9 ini kita jabarkan lagi bahwa dia sama dengan 3 pangkat 2. Nah, di sini kita perkalian ini kan kalau dalam log sama dengan penjumlahan. Jadi log 3 pangkat 2 ditambah log 2. Lalu 2 di pangkat 3 ini kita pindahkan ke depan, jadi 2 log 3 plus log 2. Nah, di sini kan sama aja 2 kali log 3. Jadi log 3 ini kan A, jadi 2 kali A ditambah log 2 ini kan B. Jadi hasil dari log 18 itu adalah 2A plus B. Lalu nomor 4, di sini ada fungsi rekursif. Lalu kita tentukan time complexity-nya. Nah, untuk return y ini berjalan secara konstan, jadi dia akan berjalan jika syarat di if-nya ini terpenuhi gitu kan. Jadi dia berjalan secara konstan, tidak dipengaruhi oleh input yang meningkat atau sejenisnya. Lalu untuk
di return foobar x min 1, x plus y ini dia akan dijalankan sebanyak n kali. N ini maksudnya sama aja dipengaruhi oleh x ini kan, dipengaruhi oleh x. Jadi dia akan berjalan bermulai dari x, lalu makin lama dikurangi sehingga dia akan berjalan sebanyak x kali atau sebanyak n kali. Lalu di sini ada big O1. Ini menandakan bahwa proses dari return foobar ini dan x plus y-nya ini berjalan secara konstan. Jadi dia dipengaruhi oleh n dan dia berjalan secara si x plus y-nya ini berjalan secara konstan gitu, sehingga kita kalikan dan didapat time complexity-nya, yaitu adalah big O n. Lalu lanjut di nomor 5, ditanyakan bahwa berapakah foobar dari 4,3. Jadi untuk hasil keluaran paling terakhir dari algoritma atau program yang tadi itu, yaitu dia akan mengeluarkan y untuk paling terakhirnya, sehingga outputnya ini sama dengan y sama dengan 13. Dari mana asalnya? Pertama, program ini akan membaca foobar 4,3, lalu dia akan memasukkan ke dalam rumusan returnnya ini. Jadi 4 dikurang 1 menjadi 3, lalu x plus y-nya ini 4 tambah 3 jadi 7. Lalu dia akan membentuk lagi foobar 3,7 dari sini, lalu akan dibaca lagi di atas. Dan selanjutnya karena tidak memenuhi persyaratan ini, maka dilanjutkan ke return foobar x min 1, lalu akan menjadi 2,10. Dilanjutkan lagi begitu hingga sampai pada 0,13. Ketika dia di sini mencapai 0,13, dia akan dibaca di atas, lalu x-nya dia memenuhi sama dengan 0 di sini, sehingga dia akan mereturn y, yaitu y-nya sama dengan 13. Selanjutnya nomor 6, untuk yang A pertama, jadi dalam induksi matematika itu untuk yang pertama kita asumsikan dulu n sama dengan 1, lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Terbukti benar untuk n sama dengan 1. Jadi dia kan sama antara 1 kuadrat dengan persamaan yang ini, sama-sama memberikan hasil yang sama gitu. Terus kita asumsikan kalau misal untuk basis induksinya ini sudah benar, n sama dengan 1, maka seharusnya untuk n plus 1 ini juga menghasilkan hasil yang sama gitu. Jadi di sini persamaan tadi kita tambahkan n plus 1, terus kita kuadratkan sesuai dengan baris ini. Lalu begitu pula dengan ruas yang kanan, kita ubah n-nya itu menjadi n plus 1. Kita ubah n-nya menjadi n plus 1 di sini. Lalu kita substitusi untuk di sini kan persamaan ini kan sama saja dengan, jadi baris yang ini itu kan sama saja dengan persamaan ini kan. Jadi terusnya kita ubah dari baris yang ini itu ditambah dengan n plus 1 pangkat 2, sama aja kan kayak yang tadi. Jadi kita tambahkan lalu kita operasikan seperti biasanya dan didapat hasilnya ini. Nah, maka hasil yang ini ketika kita sederhanakan akan menghasilkan ini. Akan menghasilkan n plus 1 dalam kurung n plus 1 plus 1 dan seterusnya. Dan itu sama dengan persamaan tadi yang kita sudah gantikan n-nya menjadi n plus 1, sehingga terbukti bahwa poin A itu
terbukti benar gitu induksi dengan induksi matematikanya. Lalu untuk yang B kita asumsikan juga sama n sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke dalam persamaannya, kan persamaannya n pangkat 3 plus 2 kali n sama dengan 3. Jadi kita masukkan n-nya 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 sama dengan 3. Nah, terbukti bahwa 3 ini habis dibagi dengan 3. Lalu kita lanjut untuk n-nya sama dengan n per 1. Di sini kita masukkan juga n per 1 pangkat 3 ditambah 2 kali n per 1. Kita dapat persamaannya seperti ini. Terus kita jabarkan lagi ke bawahnya, terus kita pisahkan sesuai dengan fakta yang ada sebelumnya gitu. Nah, di sini kan kita dapat n pangkat 3 ditambah 2n itu habis dibagi dengan 3. Terbukti dari pembuktian dengan basis induksi di awal tadi. Lalu untuk 3 kali dalam kurung n kuadrat plus n plus 1 itu juga habis dibagi 3. Terbukti dengan koefisien di awalnya ini kan 3. Otomatis dia pasti merupakan persamaan yang akan habis dibagi dengan 3. Lalu lanjut nomor 7. Di sini manakah yang benar antara 2 pangkat n per 1 sama dengan big O 2 pangkat n atau 2 pangkat 2n sama dengan big O 2 pangkat n. Nah, untuk persamaan 2 pangkat n per 1 sama dengan big O 2 pangkat n itu adalah benar, karena kalau kita jabarin kan dia jadinya 2 pangkat n per 1 ini kan sama aja kayak 2 pangkat n dikali 2 pangkat 1, sehingga menghasilkan kurang lebih sama gitu dengan big O 2 pangkat n, karena kan kita mengutamakan manakah yang running time-nya lebih cepat gitu kalau untuk di time complexity kan, yaitu 2 pangkat n. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat n. Jadinya kita asumsikan bahwa ini sama 2 pangkat n ini sama aja dengan big O 2 pangkat n. Lalu untuk persamaan yang satunya itu salah. Kenapa begitu? Karena persamaan yang sesungguhnya di soal itu berlaku untuk seperti ini. Nah, jadi untuk semua n lebih besar dari sama dengan k, di mana c lebih besar daripada 0 dan k lebih besar sama dengan 1. Kalau kita jabarkan di sini 2 pangkat 2n itu kurang dari sama dengan c dikali gn. Gn ini 2 pangkat n. Lalu 2 pangkat 2n ini sama aja kan dengan 2 pangkat n dikali 2 pangkat n. Kan nanti kalau dijumlahkan dia menjadi kalau untuk perpangkatan itu ketika dikalikan, maka pangkatnya ini akan ditambahkan sehingga hasilnya akan menjadi 2 pangkat 2n. Nah, dia ini kurang dari sama dengan c kali 2 pangkat n. Sehingga 2 pangkat n ini lebih kecil dari sama dengan C. Nah, di sini kenapa persamaannya itu bisa salah, atau kenapa bisa si 2 pangkat 2n ini tidak sama dengan big O 2 pangkat n? Itu karena di sini kan n ini bersifatnya tak tentu ya, maksudnya tak hingga gitu, dia mau sampai berapa juga. Sedangkan C ini kan berupa konstanta gitu. Jadi ini pernyataan ini salah. Seharusnya kan 2 pangkat n itu lebih besar dari sama dengan C, sehingga seharusnya persamaan ini itu termasuk ke dalam omega 2 pangkat n, karena bisa dilihat di sini dia C-nya ini lebih kecil daripada si Fn-nya ya, gitu. Jadi selanjutnya untuk nomor 8, berapakah kompleksitas suatu fungsi? Jadi di sini ada fungsi rekursif seperti yang bisa dilihat. Lalu kita buktikan nilai big O-nya. Nah, pertama di sini kan ada di master theorem itu bentuk awalnya untuk mempermudah kita pencarian selanjutnya itu bentuk awalnya seperti ini.
Tn sama dengan A kali T dalam kurung N per B di plus Fn. Nah, lalu kita tentukan mana yang A, mana yang B, dan mana yang Fn-nya. Setelah itu, kita masuk ke persamaan, kita masuk untuk menentukan big O-nya gitu. Big O-nya itu kita mulai dari N log B, N log B A, jadi N log 2, B-nya kan 2, A-nya kan 3, N log 2, 3, nah terus kita dapat hasilnya sekian. Nah, ini seharusnya kita usahakan bagaimana caranya biar pangkatnya ini tidak menghasilkan desimal gitu, sehingga kita kurangkan dengan sejumlah sekian, lalu kita masukkan ke dalam persamaan, ke dalam cookbooknya dari master theorem, yaitu Fn sama dengan big O sekian gitu. Jadi Fn-nya kan N log N sama dengan big O sekian, lalu kita dapatkan jika big O-nya ini sama dengan ini, bisa kita lihat di sini. Jadi Fn kan sama dengan big O N log B A min sekian. Untuk konstanta ini, itu dia lebih besar daripada 0. Jadi bisa kita buktikan bahwa time complexity-nya sesuai dengan apa yang ada di cookbooknya. Itu. Lanjut ke nomor 9. Di sini ditanyakan berapakah profit maksimal dari persoalan rasional knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 20. Jadi kapasitas maksimal 20 ini untuk beratnya. Jadi kita ini berusaha untuk memasukkan beberapa barang ke dalam sebuah karung misalnya. Dalam sebuah karung, dan batas maksimal beratnya itu hanya boleh 20, tidak boleh melebihi dari itu. Nah, untuk mengoptimalkan mencari manakah kira-kira barang-barang yang memiliki profit maksimal tetapi dengan berat yang ringan gitu, dengan berat yang tidak melebihi kapasitas maksimal ini gitu. Kita gunakan density di sini. Density ini merupakan perbandingan antara profit dengan beratnya. Kita tentukan density-nya di sini, lalu kita pilih objeknya. Jadi ini dari density-nya setelah kita temukan, itu kita urutkan dulu. Seharusnya kita urutkan dulu dari density yang paling besar ke paling kecil gitu density-nya. Terus kita tentukan paling besarnya kan yang density kedua, yaitu untuk objek 4. Untuk objek kedua, maaf. Jadi density-nya di sini kan 4. Nah, kita lihat di sini beratnya 10, profitnya 40. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang density 1. Density 1 di sini beratnya 20, profitnya 60. Tidak bisa kita tambahkan karena beratnya jika ditambah dengan density 2, maka beratnya akan melebihi kapasitas maksimal. Sehingga kita lanjut ke density yang ketiga dan density keempat, sehingga kita dapatkan objek yang kita pilih yaitu 3, 4, dan 1 dengan berat totalnya 13 dan profit total 46. Lalu di nomor 10, dengan menggunakan algoritma prim, tentukan MST dari graf berikut ini. Jadi MST itu adalah minimum spanning tree. Jadi di sini kita harus mencari sebuah spanning tree, atau kita membentuk kayak rangkaian pohon simpul-simpul gitu dengan nilai yang sekecil mungkin gitu, dengan bobot seminimum mungkin. Jadi pertama kita itu harus membentuk ini titik-titik ini. Pertama kita bentuk dulu titik-titik yang ada. Jadi kita ini tujuannya adalah untuk menghubungkan semua titik dengan bobot seminimal mungkin gitu. Nah, di sini pertama kita mulai dari A. Terus
kita ke B. Nah, kira-kira dari B ini mana lagi yang cabangnya lebih kecil gitu? Otomatis ke C kan? Karena di C ini ke 8 bobotnya, terus dari C bagaimana caranya kita untuk menghubungkan ke bagian yang bawah ini, lalu ke bagian yang kanan. Pokoknya kita cari semua kemungkinan yang memiliki bobot terkecil. Jadi otomatis dari C ini pasti ke I kan, karena bobotnya kecil 2. Dibanding dengan kita harus menghubungkan H dengan I, itu tidak mungkin karena bobotnya cukup besar, yaitu 7. Jadi kita lanjut seperti itu sehingga membentuklah tri ini, dan MST yang didapat yaitu 37. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.